Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang mana pada pagi hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar di hadapan ayah dan bunda sekalian. Tak lupa shalawat serta salam kita uswahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insya Allah kita semua termasuk di dalamnya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, yang saya hormati Bapak Ketua apapun ya di sini tadi banyak yang disebutkan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya hormati Ibu Ketua Majelis Taklim dan Ibu Ketua banyak di sini ya, dan Ustazah dan calon-calon Ustazah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk belajar di daerah mana nih? Lupa saya. Pabuaran. Saya lupa. Kemarin itu ada di Al-Huda, ya. Baik. Tema yang akan saya sharingkan pada hari ini adalah membentuk keluarga basmalah. Basmalahnya ini singkatan ya Bu ya. Ya, Ayah. Bahagia, sukses, mulia bersama Allah. Kenapa? Karena kita wajib bahagia, kita wajib sukses. Banyak orang sukses kan belum tentu bahagia, betul ya Ayah ya? Banyak orang sukses saat ini tapi belum tentu bahagia. Tapi kalau orang yang bahagia itu sudah masuk dalam kategori sukses, betul ya Bu? Kok bisa? Ya ada rahasianya. Karena Anda mengikuti apa yang saya lakukan, bukan yang saya katakan, betul? Sama, anak-anak kita lebih melihat apa yang kita lakukan daripada yang kita katakan. Benar? Iya, contohnya. Nah, sudah maghrib, buruan sholat. Sementara kita masih nonton sinetron. Kira-kira dia melihat yang kita lakukan atau yang kita katakan? Melihat yang kita lakukan, sama seperti Anda melakukan pegang dagu karena Anda melihat yang saya lakukan. Oke? Baik sahabatku semua, ayah bunda, fokus ya, konsentrasi ya. Bisa ya? Baik, yuk kita lihat sama-sama. Sebutkan warnanya. Apa Ayah? Warnanya, lupakan tulisannya. Sebutkan warnanya. Hitam, warnanya. Apa? Warnanya. Cerdas. Bagus. Cerdas. Bagus. Putih merah kali. Warnanya berarti belum fokus. Baik, kita lihat sama-sama. Apa gambar yang Anda lihat ayah bunda? Tapi saya memberikan kesempatan pada yang belum tahu. Coba berikan kesempatan pada yang belum tahu. Kira-kira apa yang bunda lihat? Dua sepasang manusia yang lagi sedang bermesraan. Waduh, komplit ya. Apa yang bunda lihat? Pemandangan yang indah. Apa yang bunda lihat? Pemandangan laut. Pemandangan laut, dua orang dan sebagainya. Oke? Kenapa dalam satu ruangan fokus pada gambar yang sama tapi jawabannya berbeda? Oke? Kenapa kok dalam sebuah keluarga ada ayah, ada bunda, ada anak-anak, ada mertua, ada orang tua, tapi jawabannya berbeda? Kenapa? Karena sudut pandang tiap orang berbeda. Ini kan fokus ke depan, semua mengarah ke depan, semua memiliki satu visi misi yang sama di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah rumah tangga, tapi jawabannya berbeda. Oh ternyata di sini kita sudah mulai memahami, ternyata sudut pandang tiap orang berbeda, betul? Tapi ada tapinya.
Kalau kita mau masuk dalam tahapan yang terkecil, yang kadang-kadang tidak terlihat, yang tidak terlihat itu yang bernama memahami dari sudut pandang yang berbeda. Ini subhanallah, yang tidak terlihat dalam sudut pandang yang berbeda di sebuah keluarga adalah memahami. Coba kita lihat yang hal yang terkecil. Ini kepalanya, ini matanya, ini hidungnya, ini bibirnya, tarik ke sini tangannya, ini ada perutnya, tarik ke sini kakinya. Sudah terlihat? Gambar apa? Gambar bayi ternyata. Jadi hal yang terkecil yang tidak terlihat itu ternyata memahami dalam sudut pandang yang berbeda. Betul? Iya ya? Iya, kata ayah, kata bunda maunya begini, tapi anak-anak maunya begitu. Tapi kalau kita mau masuk dalam tahapan yang memahami, tidak sekedar ingin dipahami, subhanallah. Luar biasa ini. Ini baru tahapan untuk pembentukan keluarga basmalah. Kita wajib bahagia kok, anak kita wajib bahagia. Kalau dalam sebuah keluarga tidak ada saling memahami, ini Masya Allah yang terjadi. Luar biasa dahsyat ya. Oke, baik, sama-sama kita lihat. Kira-kira ayah bunda melihat ada berapa gambar kepalanya? Gambar kepala orang? 3, benar. Berapa? 4. Ayah, ada yang lihat kira-kira berapa ya? 5, benar ayah. Berapa? 5, benar. Itu di atas 6 katanya. 6, benar. Berapa? 9, benar. Tunggu dulu. Ini lagi-lagi Bunda Yuli ngapain ini? Kok semua dibilang benar? 3 benar, 4 benar, 5 benar, 6 benar. Kenapa? Jawabannya kenapa? Jawabannya karena sudut pandang tiap orang berbeda, begitu. Tapi semua saya katakan benar, tepat. Kenapa? Sudut pandangnya berbeda. Kita hitung, kepala 1, 2, kakek, 3, ibu, 4, bayi, 5 menghadap sebelah kanan, 6 menghadap sebelah kiri, 7 di tengah, ini 8, 9, 10. Wow, sudut pandang yang berbeda. Oke? Baik, ini ada sebuah password. Ada sebuah password ayah. Passwordnya adalah ikuti ucapan saya. Telur, 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 ayam, ayam, ayam. Ada berapa telurnya, ayah? Ada berapa ayamnya? Ada berapa telurnya? Passwordnya adalah ikuti ucapan saya. Telur, 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 ayam, ayam, ayam. Ada berapa telurnya? Cerdas. Iya. Ikuti ucapan saya, kata orang tua kepada anak begini. Dengerin mama, ikuti ucapan mama, begitu. Akhirnya anaknya nggak paham apa yang dimaksud mamaku. Sama, 1 menit, 1 detik sama-sama semua bingung apa yang dimaksud Bunda Yuli. Kok jawab 3, ini 3, kok semua belum tepat. Passwordnya mama adalah ikuti ucapan saya. Telur, 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 ayam, ayam, ayam. Ada berapa telurnya? Cerdas bunda. Kan passwordnya ikuti ucapan saya. Jadi jawabannya adalah cerdas. Iya, begitu maksudnya. Telur, 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 ayam, ayam, ayam. Sama. Ketika orang tua menyampaikan kata-kata kepada anak-anak, kadang-kadang kita butuh anak kita memahami apa yang kita maksudkan. Betul? Kan yang mama maksud jadinya nggak nyambung tuh kalau belum disampaikan berulang-ulang. Oke? Ada pengulangan-pengulangan kata yang saya lakukan sampai benar-benar paham. Nanti saya putarkan tentang film otak. Ya, bagaimana sih kok kalau kita menyampaikan sesuatu kepada suami, kepada pasangan hidup, kepada anak kita, kok nggak nyampe ya? Bahasa orang tua sekarang kok nggak mudeng-mudeng gitu. Oke? Baik, kita lihat sama-sama. Sekarang fokus kepada saya. Fokus ya, fokus konsentrasi. Tapi jawab dengan cepat dan benar. Fokus kepada saya. Putih kecil pipi di ujung jari kita disebut
Benar, tapi belum kompak. Jawab dengan kompak ya. Ayah bantu ya ayah. Putih kecil pipi di ujung jari kita disebut? Benar. Kalau kita punya anak, anaknya anak kita disebut? Iya, sekali lagi. Anaknya anak kita disebut? Sapi minum? Bu, ya kalau sapi minum susu, anak-anak kita minum opo? Coba sama-sama kita pahami. Ada sebuah pengulangan-pengulangan kata. Kuku, cucu, susu. Ini dalam 1 detik tidak kita sadari. Ayah, bunda, nggak kita sadari loh. Kok iya ya? Kuku, cucu, susu. Ternyata ada sebuah pengulangan-pengulangan kata yang masuk ke mindset kita, ke pikiran bawah sadar kita. Sama halnya ketika seorang anak setiap hari mendapatkan pengulangan kata yang sama. Bodoh, malas, kamu gak sama seperti adikmu, kamu gak sama seperti teman-temanmu. Begitu. Apa yang dia rasakan? Maka setiap hari dia merasakan kuku, cucu, susu. Kata ayah aku malas, kata ibu aku bodoh, kata guruku aku gak sama seperti teman-temanku. Lihat, kalau pengulangan-pengulangan kata setiap hari ini dia terima, dia dapatkan. Oke? Baik, yuk kita sama-sama kita lihat ada sebuah film bagaimana terjadinya cikal bakal manusia. Karena tidak ada anak bodoh, tidak ada orang tua gagal. Karena setiap kegagalan yang gagal adalah peristiwanya. Tidak ada manusia yang gagal. Saya sering kali menerima sharing dari beberapa peserta saya yang luar biasa dahsyat. Ya, ketika saya mengisi di sebuah daerah, saya menterapi seorang ibu yang dia tidak terima rasanya kalau anaknya sudah keluar dari jalur yang dia rasakan ini keluar dari jalur yang syar'i. Ya, ibu ini mengatakan, saya merasa dikhianati. Ini sampai tegang ya, sampai berteriak, sampai histeris. Ternyata apa permasalahannya? Ternyata anak beliau melakukan onani. Ketika anak bermasalah, kalau orang tua sebagai pendidik pertama di rumah, orang tua sebagai pendidik pertama di rumah tidak menerima kasus masalah anak sehebat apapun, maka yang akan terjadi semakin gelisah, semakin guncang, semakin galau sikap anak tersebut. Kalau orang tua tidak menerima masalah anak, ini yang terjadi. Dia tidak terima masalah anaknya melakukan onani. Ya, karena sebenarnya di Indonesia saat ini terjadi serangan bertubi-tubi tanpa kita sadari. Tidak seperti di Suriah, tidak seperti di Palestina. Habis anak generasi Islam, generasi Muslim, semua habis dengan bedil. Tidak. Di negara kita ini tidak disadari. Semua diserang dari segala sisi. Dari makanan, dari fashion, dari food, freedom. Apalagi? Dari IT, dari pornografi. Kalau dari makanan yang membuat hormon anak-anak tidak seperti zaman kita dulu. Begitu, Bu. Jadi anak-anak yang melakukan onani, dia harus diberikan pemahaman lebih dahulu. Dia tidak paham, dia tidak mengerti karena banyak hormon yang lebih banyak bekerja. Inilah yang terjadi di negara kita. Diserang habis-habisan dari segala sisi. Hanya mungkin kita terlena, tidak menyadari. Tidak seperti di Palestina. Anak kecil kan habis dengan bedil. Mereka mereka ditenggelamkan dalam satu tong, ya, itu pembunuhan tanpa berdarah di Palestina. Habis ketika keluar sudah pada kembung. Anak-anak remajanya semua melendung perutnya, semua. Sampai benar-benar dikeluarkan airnya, ada yang masih hidup, ada yang sudah banyak yang mati. Tapi kehebatan Allah luar biasa dahsyat. Tidak ada yang mengalahkan. Mati 3, 4, 5, lahir. Kembar 7, kembar 10, kembar 5. Di mana yang bisa menerjemahkan ini semua kalau bukan karena Allah sendiri? Luar biasa dahsyat. Oke? Tidak hanya itu saja.
Ketika ibunya sudah saya terapi, baru anaknya. Ketika ibunya sudah, aku pasrah, aku ikhlas, aku ridho, aku menerima. Setelah ibunya diterapi, menerima kondisi kenyataan yang ada. Tapi harus di atas. Kita harus di atas dari masalah kita. Artinya apa? Kapasitas keilmuan kita harus di atas dari sebuah masalah kita. Begitu. Berarti harus menambah keilmuannya. Setelah ibunya diterapi, baru anaknya. Ketika sang anak diterapi, bukan masalahnya yang saya tanyakan, tapi memori bahagianya yang saya bangkitkan agar dia tersenyum, dia mau bercerita kepada saya. Kak, dulu TK-nya di mana? Di Bali. SD-nya di mana? Di Papua. SMP-nya di sini, Kak. Manggil saya Kak Yuli. Saya kalau mengisi anak SD, SMP, SMA, anak kuliah, saya Kak Yuli, aku sahabatmu. Begitu. Jadi ada pendekatan kepada mereka. Ketika mulai bicara masalah SMA, baru di situ dia mulai tergenang air matanya. Nggak usahlah kakak bertanya sama saya sudah tahu, ibu saya pasti cerita sama kakak. Saya diam, tunggu sampai dia yang bercerita. Kak, langsung dia to the point. Kak, yang melakukan onani bukan cuma aku, tapi bareng-bareng, satu kelas. Gitu Bu. Tahukah Anda, anak kita kalau belum pernah diberikan pemahaman tentang surat An-Nur ayat 30-31, tahan pandanganmu nak dan kemaluanmu. Sudahkah kita selama ini memberikan pemahaman kepada anak-anak kita? Karena memang rencananya, serangannya bahwa ketika anak-anak yang melakukan onani seperti itu, tujuannya adalah agar ketika mereka berumah tangga tidak sempurna. Sudah banyak yang dikeluarkan dari dia ejakulasi. Begitu. Begitu Bu tujuannya Bu. Jadi serangannya perlahan. Bukan saja dari sisi otak. Nanti kita bahas. Ya, kita bahas. Tapi lihat dulu ini. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Ini adalah film Lomba Sperma. Sperma yang terpancar dari laki-laki normal sehat sebanyak 250 sampai 500 juta yang terpancar. Mereka semua berlomba. Mereka berlomba ingin menjadi seorang pemenang. Mereka berlomba ingin menjadi seorang juara. Hanya ingin mendapatkan satu sel indung telur yang berada dalam rahim seorang wanita sehat. Dialah yang bernama Ibu, Mama, Umi. Film ini sudah saya berikan sejak anak kelas 5 SD. Sudah mulai. Kenapa? Karena ternyata di era digital serangan ini banyak bertubi-tubi kepada anak-anak di masa ke masa. Saya katakan kepada anak-anak di seluruh Indonesia, wahai sahabatku, ternyata yang jadi pemenangnya, yang diberikan kesempatan oleh Allah, yang berada dalam rahim ibu kita, yang meraih satu sel induk telur, yang sudah mengalahkan ratusan juta sperma yang lain. Dan ternyata pemenangnya kita, saya dan kalian semua. Begitu. Saya katakan, jadi ibu pemahamannya tidak ada anak bodoh, tidak ada orang tua gagal, karena sebenarnya kita semua di sini pemenang. Kita yang sudah diberikan kesempatan sama Allah, ya Bu ya. Berarti Bunda Yuli, aku sudah mengalahkan ratusan juta yang lain. Benar, termasuk kita semua. Kita pilihan dari Allah, kita anugerah, kita ada berarti kita penting dalam kehidupan ini. Begitu. Oke, coba manusia sukses, manusia yang dikatakan pemenang di dalam kandungan USG. Tuh. Di USG dia sudah tahu jadi pemenang. Jadi kalau jadi orang sukses latihan nyetir mobil dulu dalam kandungan. Ini benar Bu di USG, ya, sedang di USG. Jadi pahami ya Bu ya, sudah kita dapatkan sama-sama bahwa sudut pandang tiap orang berbeda. Yang kedua, kita menjadi seorang pemenang, ya. Yang ketiga, setiap manusia adalah manusia pembelajar, ya. Kemarin ketika ada seorang anak mahasiswa, dia sudah menikah muda,
Saya juga mengisi tentang pranikah, mengisi anak-anak kampus. Memang ini salah satu alternatif di era digital. Perzinahan semakin lama semakin semarak begitu banyak. Jadi mungkin alternatifnya nikah muda, itu cara aman, betul ya Bu ya? Nggak siap kan? Ya, nggak siap mendengar tetangga kita, saudara kita tiba-tiba berzina, masih di usia muda. Akhirnya ibu-ibu yang orang tua sekarang menyadari, ya lebih baik engkau menikah muda daripada engkau pacaran, hingga akhirnya tidak akan terselamatkan. Dari mana? Dari keturunannya. Kalau dari hasil yang tidak baik, tidak syar'i. Masya Allah. Jadi ada seorang anak, ya, seorang anak sudah menikah. Saya katakan juga banyak anak mahasiswa sekarang, ya, badannya tinggi besar, bongsor, ya, badannya bongsor, tegap. Tapi secara mental dan psikis itu tidak sama lagi dengan pemikirannya, dengan usianya. Begitu. Betul apa betul? Anak kampus sekarang ngomong serius aja, cius. Begitu kira-kira, ya. Kalau di sebuah gambarannya, ini bercanda Bu, ya. Sebenarnya kalau dari sharingnya mereka, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka menjadi anak-anak yang lemah, anak-anak yang tidak kuat, anak-anak yang tidak siap dengan universitas kehidupan sesungguhnya. Kan kalau universitas sekarang banyak didirikan, tapi begitu mereka keluar dengan ujian universitas kehidupan yang sesungguhnya, mereka tidak siap dengan lingkungan. Sama ketika seorang anak, Kak Yuli, ketika saya nanti sudah berumah tangga, saya punya suami, ini wanita, saya kan sarjana nih, suami saya melarang saya bekerja. Gimana tuh Kak Yuli? Kan orang tua saya sudah menyekolahkan saya tinggi-tinggi sampai sarjana. Begitu. Saya gini, oh ini pertanyaan yang sama. Kalau saya mengisi di setiap kampus, ada saja peserta itu yang bertanya seperti itu. Jadi saya berpikir ini luar biasa dahsyat. Anak-anak sekarang ternyata gede badannya, tapi tidak siap dengan psikisnya. Mentalnya tidak sama dengan usianya. Begitu. Ya. Jadi kalau saya survei, bukan cuma saya yang survei, saya dengan teman-teman itu survei membuktikan banyak sekali anak mahasiswa atau anak yang sudah lulus, mereka nggak siap, jadi kerdil kembali. Tipe quittersnya muncul lagi. Tipe yang merasa aku nggak sanggup, nggak mungkin, rasanya nggak yakin untuk melangkah menikah, nggak mungkin, bekerja nggak mau. Kalau mulai dari hal yang paling kecil, yang terbawa dulu, ya. Jadi ada manusia pembelajar. Nah ini dia, setiap manusia pembelajar, ya Bu ya. Ya. Ini saya menggambarkan kita dulu kecil ya Bu, kita ulang lagi memori kita. Oh ternyata setiap manusia itu manusia pembelajar. Penasaran Bu dia, punya rasa ingin tahu, ya. Jadi manusia itu punya sifat penasaran ya? Iya. Kan ibu-ibu cantik di sini, pakai kerudung sampai pakai bros, itu semua karena belajar, meniru. Iya, ada sifat penasaran. Saya mau buka dulu, kita mereview dulu sebelum kita masuk ke materi inti ya. Kita buka dulu. Dan yang lebih penting lagi, banyak manusia pembelajar ketika dia jatuh saat berjalan, dia akan mencoba bangkit kembali. Ini yang kadang-kadang kita lupakan, belajar dari kegagalan. Ah ini dia. Rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa mencicipi, rasa mencoba, itu semua ada dalam diri kita, termasuk dalam diri anak-anak kita. Penasaran, ketagihan, penasaran, ketagihan. Jadi Bu pahami yang saya sebutkan satu persatu. Anak jatuh bangkit. Pahami Bu, ketika kita jatuh dari masalah, ternyata secara sunatullah kita mampu bangkit Bu. Lihat baik-baik. Belajar dari kegagalan. Belajar dari kegagalan. Mencoba, menikmati, ada rasa penasaran, ada rasa ketagihan, rasa ingin tahu, penasaran, menikmati.
Pahami Bu ya, yang saya katakan dari tadi, penasaran, menikmati, rasa ingin tahu, itu sifat manusia. Jadi Ibu pahami dulu. Ini tidak tahu. Anak tidak paham. Mencoba keluar dari masalahnya. Banyak anak mencoba keluar dari masalah, justru masuk ke dalam masalah itu sendiri. Tidak mengerti. Anak tidak tahu, tidak paham, tidak mengerti. Ini banyak yang terjadi. Ini sifat peniru. Ya Bu ya. Jadi kenapa saya ulang dulu, mereview kembali, ya? Kenapa? Kan banyak di sini yang akan mengatakan ini majelis taklim, ya. Ah kayaknya udah lewat deh, itu masa kita dulu deh, udah lewat, begitu. Kenapa? Bisa jadi di era digital tidak sama seperti di zaman kita dulu, betul? Di era digital saat ini tidak sama seperti di zaman kita dulu. Orang tua kita kalau meminta kita untuk ngulek bumbu sayur asem, itu dia akan mempola otak kita. Cabai merahnya 2, ya, bawang putihnya 2, bawang merahnya sekian, itu kita sedang dipola otaknya. Tapi zaman sekarang zaman instan. Coba sayur asem, udah ada tuh. Anak nggak perlu capek. Ternyata sudah banyak pengalihan saat ini di era digital. Anak kita tidak bisa lagi distimulasi otaknya. Seperti kita dulu kan banyak orang tua mengajarkan, begini nak caranya, begitu. Bener ya Bu ya? Coba kita lihat di era digital. Ini di era digital. Keinginan kita terhadap anak kita, cucu kita seperti ini. Sehat, baik, pintar, menurut, taat ibadah. Hanya masalahnya saat ini, anak-anak yang kita harapkan sehat, pintar, baik, menurut, taat ibadah, disiplin, sukses, sudahkah ada dalam diri kita? Kan begitu pertanyaannya. Anak yang kita harapkan, tapi justru, coba bayangkan, justru sudah kita siapkan. Masih anak kecil-kecil ini, kalau saya mengisi di sekolah-sekolah ya, mengisi di sekolah-sekolah, ibunya sibuk, ya anaknya juga merengek. Sebentar, diambil tabnya, diserahkan. Nih, yang penting anteng, tenang. Ini dia. Ada apa Bu di kupingnya? HP. Betul apa betul? Yang penting anakku gak ketinggalan zaman. Betul memang, gak ketinggalan zaman, sama dengan teman-temannya. Hanya masalahnya saat ini yang terjadi, ya, satu klik telunjuk jari anak kita, semua dia bisa melihat, bisa searching apapun yang dia buka. Begitu Bu. Oke? Baik. Ini pandangan orang tua. Pandangan orang tua, anakku harus benar, anakku harus baik, anakku harus masuk sekolah yang terbaik, anakku harus juara. Semua hanya melihat proses, semua hanya melihat hasil maksud saya, tapi kurang menghargai proses saat ini. Ini yang terjadi. Ya Bu ya, saya sedih ketika ada seorang anak SMA. Ini dia sudah ujian kemarin ya, anak SMA. Dia BBM saya, Kak Yuli, bagaimana menurut Kak Yuli kalau seandainya sholat malamku diterima atau tidak kalau aku sudah menjual keperawananku? Ya, ini terjadi, ada 2 orang di Jakarta, bukan di luar daerah. Saya tidak bisa menjawab saat itu. Kenapa? Biasa seperti ini. Jadi saya jawab malam, Kak Yuli telepon ya, berapa nomormu? Ketika saya telepon, dia sudah tidak sanggup lagi untuk berkata-kata, hanya bisa menangis. Bagaimana caranya aku bisa menemuimu atau engkau ketemu Kak Yuli? Begitu. Jadi saat ini sebenarnya anak kita ingin didengarkan Bu. Kadang-kadang kita merasa aman, anakku kok nggak tawuran ada di kamar. Tapi apa kelengkapannya di kamar? Siapa teman-teman lingkungannya? Ternyata yang saya tangani kasusnya bukan cuma anak-anak yang masih di bangku sekolah, bangku kuliah. Ternyata anak-anak sekarang banyak yang rapuh, banyak yang galau, banyak yang gelisah. Termasuk orang yang sudah berumah tangga, belum memiliki anak, menangis dia rasanya aku mau mati, aku mau mati. Ntar jam 3 saya ketemuan sama dia. Saya mau mati, istri saya meninggalkan saya. Banyak anak yang tidak kuat saat ini. Ya Bu.
Kita lihat sama-sama. Mungkin inilah selama ini perlakuan kita kepada anak-anak kita. Begini, saya sedang menulis buku lanjutannya, ya. Banyak anak-anak yang di rumah diperlakukan dengan otot, di sekolah dikejar dengan otak, dan sementara kita adalah orang tua dan pendidik melupakan satu hal yang bernama watak. Jadi otot, otak, watak. Otot tuh gimana sih Bu Yuli? Iya, karena ternyata membentak anak saja sudah memutuskan 250 sel otak anak. Dari mana ilmiahnya? Ada filmnya. Insya Allah waktunya bisa saya putarkan ya, kalau mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ternyata luar biasa ya. Membentak anak saja sudah memutuskan 250 sel otak anak. Coba bayangkan kalau setiap hari anak bangun subuh sudah kita perlakukan seperti ini. Bangun subuh, bangun cepetan Kak, cepetan kamar mandi mau dipakai. Adek buruan Dek, buruan nanti telat. Ayah mau nganterin Adek dulu apa Kakak dulu? Kakak gimana sih Kak, kamar mandi buruan gantian. Adek kemarin taruh kos kakinya di mana? Aduh Kakak gimana sih Kak? Ini cepetan dong Kak. Mau bareng ayah apa bareng jemputan? Ayah buruan dong ya. Ini kan mesti gantian. Mana belum sarapan lagi. Ini biasa seringkali terjadi tidak disadari. Betul apa betul? Ini tidak pernah kita sadari. Seperti kuku, cucu, susu. Ada pengulangan yang kita lakukan. Sebuah doktrin, sebuah perintah. Tapi kita lupa apresiasi kepada anak kita. Cepetan pulang, cepetan. Ngapain aja sih di luar? Itu seringkali kita ungkapkan yang membuat anak tidak nyaman kepada kita. Kita lihat sama-sama. Ini sering kali terjadi. Bentakan, hardikan, atau anak dipakaikan baju cepetan, mama udah telat. Atau ini yang sering kali terjadi, duduk dengan ayah, jarang ketemu ayah bagaikan ketemu dengan monster. Jarang ada komunikasi. Sekali ketemu, cepetan makan. Cepetan, ayah mau berangkat, cepetan, semua serba cepetan. Mungkin ini yang terjadi. Kalau bareng sama ibu, nanti kalau ada teman-teman mama, jangan minta macam-macam ya. Tuh, sudah diancam. Lihat ya Bu ya, lihat reaksi anak yang diperlakukan seperti ini. Lihat tangannya, lihat dadanya, lihat mukanya. Dan ibu, anak-anak yang diperlakukan seperti ini merasa tidak pernah didengarkan perasaannya, tidak dihargai keberadaannya, padahal kehadirannya penting dalam kehidupan ini. Sehingga ternyata anak-anak yang tawuran, ternyata mereka mencari kenyamanan di luar daripada nyaman di rumahnya, begitu. Jadi anak-anak yang mereka psikisnya terus tertekan, yang ditekan dengan otot, dengan bentakan, mereka akan mencari teman-teman yang mau menerimanya. Survei membuktikan ternyata anak-anak yang lari dari kenyataan, dari kenyamanan dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dia tidak pernah merasakan basmalah. Dia tidak bahagia. Dia tidak merasa dirinya penting. Dia merasa tidak sukses dalam kehidupannya. Sehingga dia mencari kenyamanan di luar sana yang mau menerima dirinya, mau mendengarkan perasaannya, mau menghargai dirinya. Kalau dia ketemu dengan teman-temannya, dia angkat kerahnya. Wis, kata teman-temannya, mantap. Dia dihargai, dia dapat jempol dari teman-temannya daripada dari kita orang tuanya. Begitu. Coba anak bangun pagi, atau sekarang sudah punya cucu, atau anak kita yang sudah menikah, nengokin kita, subhanallah anak mama, terima kasih nak. Apresiasi bukan? Anak bangun tidur, subhanallah anak mama sudah bangun. Keluar dari kamar mandi, bagus. Lihat, saya meminta kepada Anda tadi, sebutkan warnanya, lupakan tulisannya. Merah, hijau, saya katakan apa tadi? Cerdas, bagus. Begitu. Jadi sekarang ketika ada kurikulum 2013, ketika di Dumai, saya diundang pejabat Dumai untuk mengisi guru-guru dari TK sampai SMA. Sekarang pola itu sudah harus mulai dirubah. Tidak lagi ada anak yang tidak mengerjakan PR, maju ke depan, berdiri di depan. Tidak bisa lagi kita merendahkan harga diri anak. Karena inilah yang terjadi. Mereka akan mencari pertemanan anak-anak yang mau menerima dirinya. Aku lebih dihargai sama teman-temanku. Mantap. Top, nongkrong lo sama gue.
gitu. Oke? Coba. Tidak seperti tadi, bangun cepetan, kakak gimana sih? Maka ketika pola otaknya di rumah sudah seperti itu, dia bingung begini. Yang mana dulu mak gue nyuruh. Sampai bangku sekolah baru saja duduk, apa kata guru-gurunya? Keluarkan PR-nya, yang gak ngerjain PR maju ke depan. Tambah tuh dia. Bayangkan, ini sepele Bu. Ternyata ketika saya mereview ke belakang, anak-anak yang bermasalah diawali dari mana? Dari rumah. Karena ternyata 86% anak-anak itu hidupnya dengan kita orang tua, baru sisanya dengan sekolah. Kan begitu, betul? Iya. Coba. Ini yang sering saya minta agar anak-anak di seluruh Indonesia menyebutkan seperti ini. Aku ada karena aku anugerah. Aku ada karena aku penting. Aku ada karena aku diinginkan dalam kehidupan ini. Aku ada karena aku dicintai oleh Allah. Kan begitu. Luar biasa. Kalau setiap anak menyadari bahwa oh, adanya aku di dunia ini penting. Oh, adanya aku sebagai orang tua, aku penting bagimu, Nak. Begitu. Kalau sama-sama semua sudut pandang yang berbeda, saling memahami bahwa sudut pandang yang berbeda, karakter yang berbeda, luar biasa dahsyat. Oh, kehadiranmu, Nak, engkau pemenang, engkau terpilih, begitu. Kadang-kadang ada anak bermasalah, orang tua tidak siap untuk memotivasi bahwa, Nak, yang gagal itu adalah peristiwanya. Betul? Bunda, kesini Bunda. Minta bantuan Bunda nih. Subhanallah. Kita lihat sama-sama pembuktiannya bahwa tidak ada anak bodoh, tidak ada orang tua gagal. Bunda siapa namanya? Rukmini. Bunda Rukmini. Oke. Saya membuat soal, tapi Anda melihat ya. 3 bulan yang lalu, pahami ya, 3 bulan saya katakan. 3 bulan yang lalu, Ibu Rukmini menggoreng tempe. Tempenya gosong. Pertanyaannya sekarang, apakah hari ini Bunda Rukmini gosong? Terus yang gosong? Tempenya, itu 3 bulan yang lalu. Artinya kalau punya kegagalan atas goreng tempe 3 bulan yang lalu, yang gagal adalah peristiwanya. Kita tidak pernah gagal. Kita masih mampu melakukan yang terbaik. Karena kita sudah Allah berikan seperti tadi, manusia pembelajar, manusia peniru, manusia ketika jatuh dia akan bangkit kembali. Dan kita terpilih menjadi seorang pemenang, sudah mengalahkan ratusan juta yang lain. Ini yang kadang-kadang kita tidak sadari. Persoalan ekonomi yang gagal, ekonominya, bukan kita yang gagal. Persoalan anak, yang gagal anaknya. Persoalan pasangan hidup, yang gagal adalah peristiwanya, bukan kita. Begitu maksudnya. Oke? Ini dia pembuktiannya, tidak ada anak bodoh, tidak ada orang tua gagal. Setiap kegagalan adalah masa lalu, peristiwanya, dan bukan diri kita. Oke, terima kasih Bunda. Baik, hanya sebuah contoh saja. Baik, kita lanjutkan. Ini dia. Ternyata sahabatku, karakter dasar itu ya dibawa sejak dalam kandungan. Ya, karakter anak-anak kita. Kadang-kadang kita lebih banyak menuntut anak kita atas kesalahannya atau kekurangannya. Itu yang sering kita lihat. Ya, kita lupa sebenarnya kita yang jadi manajernya, kita yang sudah membentuknya. Pembentukan karakter. Yang kedua, dari lingkungan. Oke? Baik, saya lanjutkan. Kita lihat sama-sama filmnya. Anak itu meniru orang tua dan anak meniru lingkungan. Lihat. Jadi apapun yang dilakukan orang tua oleh lingkungan terdekatnya, dia akan terus meniru, mengikuti. Jadi kalau ada anak pemarah, yang diperiksa siapa? Iya. Kalau ada anak yang suka menzolimi, yuk sama-sama kita koreksi siapa? Iya. Anak itu meniru, anak itu mengikuti. Pemarah, tidak punya empati. Dia paham pendidikan itu dari kita terlebih dahulu, baru lingkungan.
Inilah yang terjadi. Yang kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa sebenarnya inilah konsekuensi yang harus kita hadapi sebagai orang tua ketika kita belum melakukan yang terbaik. Begitu maksudnya. Oke, baik. Kita lihat sama-sama, ayah bunda. Ini ada nasi dimasukkan ke dalam 2 toples. Yang satu diberikan kata-kata positif, baik, pintar, cerdas, pandai. Nih positif. Yang satu kata-kata negatif. Ini nasi. Bodoh, malas, goblok, tak sobek-sobek mulutmu. Ini hasilnya 1 minggu dicoba di rumah. Ini nasi, ibu. Lalu gimana dengan otak anak kita kalau setiap hari kita memperlakukan dia bodoh, malas? Inilah hasilnya, kata-kata negatif. Ini nasi, bukan otak anak manusia. Ya, Masya Allah. Jadi sebenarnya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita yang memilih, karena kita yang menentukan sejarah kehidupan kita. Dan hidup itu adalah pilihan. Oke? Coba Bu, coba bayangkan saya sedang bermain bola. Saya bermain bola, ingin memasukkan bola ke gawang lawan. Ketika saya ingin memasukkan bola ke gawang lawan, artinya saya fokus ke depan. Ketika saya fokus ke depan, saya ingat pesan Rasulullah. Yang pertama adalah memanah, yang kedua adalah berkuda, yang ketiga adalah berenang. Ketika saya ingin memasukkan bola ke gawang lawan, ternyata di depan saya banyak lawan menghadang, termasuk ada kiper di ujung sana. Saya tetap fokus ke depan, bagaimana saya memiliki satu visi misi ke depan, ada sebuah perencanaan, ada sebuah target, bagaimana aku membentuk keluargaku menjadi sakinah, mawadah, warahmah, bagaimana anakku tidak berhenti makan dan tidak putus sekolah, bagaimana aku memplanning mereka, memprogram mereka, bagaimana aku menjadi manajer bagi anak-anakku. Saya memiliki satu visi misi ke depan, saya lurus ke depan, bagaimana bola ini masuk ke gawang lawan, begitu. Artinya saya punya cita-cita begitu. Tapi ternyata Bu, di stadion tempat saya main bola, ini banyak penonton. Penonton itu bisanya berkomentar. Bener ya ayah? Ayah kalau nonton pertandingan sepak bola di televisi kan yang paling rame siapa ya? Penonton, pemain bolanya asik dengan bolanya. Betul ya? Komentar tuh, wah coba masuk bolanya, gimana sih pemainnya, aduh gimana sih? Ribut tuh penonton, betul ya? Ternyata ketika saya bermain bola, di stadion ini banyak yang komentar. Ada yang komentar baik, ada yang komentar buruk, betul ya Bu ya? Yang komentar baik begini, lakukan yang terbaik Yulia, lakukan yang terbaik. Saya yakin jikalau ada ketegaran 10 orang, maka salah satunya ada yang bernama Yulia. Itu orang berkomentar baik. Kalau 7 tumbang, maka yang sisa 3 itulah yang bernama Yulia. Kalau di antara 3, 2 yang tumbang, yang 1 yang terakhir yang saya lihat ketegarannya, engkau Yulia, itu yang berkata baik. Tapi kan penonton juga ada yang berkata buruk, ya. Alah, nggak mungkin masuk bolanya, cemen begitu. Atau mengatakan apa? Alah, punya cita-cita setinggi langit, ngaca dong, gitu kan biasa tuh penonton. Betul nggak sih? Pertanyaannya sekarang, siapa sih penonton? Penonton siapa ya kalau gitu? Siapa dong penonton? Penonton itu orang-orang di seputar kita. Betul nggak? Penonton hidup kita. Penonton hidup kita itu ada pasangan hidup, ada anak, ada orang tua, ada mertua, ada tetangga. Itu kan penonton kita. Betul? Mereka ada yang berkomentar baik, ada yang mencemoohkan, menghina. Betul? Iya, tetangga itu penonton kita. Sekarang pertanyaannya, siapa pemainnya cerdas? Pemain sepak bola adalah kita semua. Jadi pemain itu adalah orang yang menentukan sejarah kehidupannya, bukan ditentukan oleh penonton. Kalau dia ingin baik, dia yang menentukan. Kalau dia ingin menangis, dia yang menentukan. Kalau dia ingin bahagia, dia yang menentukan. Kalau Anda semua duduk di sana ingin pindah ke sini, Anda yang menentukan. Kan begitu? Betul apa betul? Iya. Artinya penonton adalah bisa berkomentar apapun, tapi kita yang menentukan sejarah kehidupan kita. Lihat, sebenarnya apa yang dicari dalam kehidupan kita? Apa sebenarnya Bu? Ayah, apa yang ayah cari dalam kehidupan ayah?
Sebenarnya ayah bunda yang kita cari selama ini adalah perubahan. Yang saya katakan di awal, setiap perubahan diawali dengan ketidaknyamanan. Kita lihat film perubahan. Kita lihat film perubahan. Sekali lagi perhatikan film perubahan. Sekali. Iya, sampai di sini saya mau bertanya kepada Anda semua. Pertanyaannya adalah, ya, cari tahu jawabannya. Menurut Anda, bagaimana caranya agar banyak orang yang menaiki tangga manualnya? Karena semua orang menaiki tangga eskalator. Bagaimana caranya? Agar banyak orang yang menaiki tangga manualnya. Bagaimana caranya? Ya? Matikan eskalatornya. Ya. Saya kemarin mengisi di Depok juga hampir 4.000 peserta, ya. Ya, walaupun dicicil. Pagi 900, siang 900, ya, sisanya baru. Begini. Hampir semua mengatakan matikan eskalatornya. Betul? Iya, sederhana. Andai kata tempat ini adalah sekolah yang bernama An-Nur, ya. Andai kata sekolah ini bernama sekolah An-Nur, bagaimana sekolah An-Nur ini terkenal di seluruh Indonesia? Gampang. Caranya adalah bakar semua sekolah yang ada di Indonesia. Kan begitu? Kan tadi matikan eskalatornya jawabnya. Iya kan? Itu cara simpel pemikiran orang Indonesia, mayoritas. Ya, karena di peserta sampai ratusan jawabnya kompak, matikan eskalatornya, kan begitu. Ya. Eskalator ini bagaikan IT dan pornografi yang sulit sekali dihentikan. Tangga manual ini bagaikan sebuah keluarga yang baru membentuk, baru membina. Lihat, kita saksikan bersama. Film perubahan. Perubahan yang selalu diawali dengan ketidaknyamanan. Semua orang menaiki tangga eskalator. Semua memakai IT saat ini. Tapi suatu malam ada tim kreatif bangun tengah malam untuk melakukan sebuah perubahan besar. Suatu malam ada ayah dan bunda untuk melibatkan Allah dalam urusan rumah tangganya. Bagaimana rumah tangganya menarik, menyenangkan, anak-anak pulang ke rumah dengan perasaan, mana rumahku, surgaku. Begitu. Tangga manual. Lihat keesokan harinya. Ada yang berubah nggak? Ada yang menarik nggak? Menyenangkan nggak bagi mereka? Iya. Kira-kira tangga eskalatornya dimatikan nggak? Tidak. Lihat, tetap berjalan tangga eskalator. Biarkan dengan IT dan pornografi yang sulit dihentikan. Tapi bagaimana tangga manual ini? Tangga manual ini adalah di sini. Rumah tanggaku yang harus aku bentuk. Rumah tanggaku yang harus aku mulai dari diriku. Tangga manual itu, perubahan itu adalah diriku. Begitu. Berarti aku yang harus berubah dulu. Aku yang harus menarik dan menyenangkan bagi pasanganku, bagi anak-anakku. Sehingga mereka akan pulang ke rumah. Mana ibuku? Mana penuh cintaku? Begitu. Oke, perubahan. Subhanallah. Kan kita inginnya begini. Inginnya seperti ini. Ya. Aku ingin akhlak anakku baik, kan begitu. Ya. Ini kepinginan kita nih banyak sekali. Aku ingin akhlak anakku baik. Ketika anakku berakhlak baik, maka disinilah ternyata pembentukan akhlak yang baik untuk anak-anak, ya, budi pekerti atau karakter atau watak seperti tadi, itu karena dimulai dari kebiasaan, dari perangai kita, Bu. Dari kebiasaan sehingga menimbulkan pembiasaan dan itu bisa menjadikan habit, kebiasaan dan pembiasaan. Begitu. Ternyata perangai itu bagian dari akhlak loh. Oh, ternyata budi pekerti sama juga bagian dari karakter dan itu juga akhlak. Ini yang sering kali kita tidak sadari, anak kita melihat yang kita lakukan, yang kita ucapkan. Subhanallah, ya. Kita lihat sama-sama. Kita lihat sama-sama. Ini adalah sebuah onderdil mobil. Lihatlah. Ini adalah onderdil mobil. Satu sama lain, setiap onderdil ini berbeda. Ada yang besar,
ada yang kecil, ada yang paling kecil yang bernama skrupnya, bahkan ada yang panjang. Tahukah Anda, onderdil-onderdil ini bersatu padu bagaimana membuat mobil yang bagus, keren, lagi indah, menarik, menyenangkan. Jadi mereka saling bekerja sama. Kalau ini diibaratkan sebuah keluarga, sebuah rumah tangga yang sudut pandangnya berbeda, ada ayah, bunda, ada anak-anak seperti onderdil ini, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bulat, ada yang panjang. Maka lihatlah, satu sama lain saling memberi, menerima, memberi, menerima lagi, memberi, menerima lagi, saling estafet bagaimana melangkah ke depan, tidak melihat akan masa lalu. Kenapa? Memaafkan masa lalu memang tidak akan merubah segalanya. Tapi memaafkan bisa memperindah masa depan, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah walaupun sudut pandangnya berbeda. Sama halnya pesan Rasulullah yang saya katakan tadi, memanah, memiliki satu visi misi, berkuda, kendalikan hidup, jangan sampai kita dikendalikan oleh hidup. Maka kalau menghadirkan Allah dalam rumah tangga, melibatkan Allah, luar biasa, subhanallah. Terus belajar, pesan Rasulullah yang ketiga adalah berenang. Kuasai keterampilan hidup dengan cara belajar, belajar, belajar. Ketika kita banyak belajar, lihatlah yang terjadi. Lihatlah yang terjadi. Terjadilah sebuah pembentukan mobil yang bagus. Sama pembentukan karakter ternyata butuh ada sinergi, ada kerjasama. Lihat. Coba sekarang saya minta tangannya ke atas yuk, telunjuknya. Ternyata ini yang terjadi, sehebat apapun kita sudah bekerja, berusaha bersama-sama, tapi inilah yang terjadi. Ikuti saya ya. Ternyata, suaranya, ternyata anak generasi bangsa ini saat ini sedang berseluncur di dunia maya. Dan mereka mengenal seluruh isi dunia hanya dengan satu telunjuk jari. Klik. Nah, apaan tuh? Yang tidak bisa dihentikan bagaikan tangga eskalator. Betul? Apa itu? Iya, satu telunjuk jari. Dia mau cari di mbah Google, apapun yang dia inginkan, dia bisa mengetahui. Tahukah Bunda? Ternyata serangan ini tentang satu jari anak-anak yang berkecimpung di warnet. Ya, anak-anak yang sering berkecimpung di warnet, yang sulit saat ini dikendalikan. Hanya dengan satu telunjuk jari, jangankan seluruh isi dunia, isi dalam pakaian wanita dia bisa cari. Betul? Iya. Anak SD, anak penjual gorengan minta uang sama emaknya. Mak, minta uang 3.000 berangkat. Kalau menang poin 1, permainan poin blank ya Bu ya, permainan poin blank. Kalau menang poin 1, yang keluar payudara wanita. Gambarnya kartun Bu. Ini yang kadang-kadang kita santai, tenang di rumah. Kita tidak pernah tahu apa sebenarnya dengan diam dirinya di kamar. Ngapain? Ya. Habis duitnya, minta lagi. Mak, minta duit. Penjual gorengan, ngasih. Udah makan lagi sibuk. Ini survei membuktikan, ini 2 tahun yang lalu Bu. Terus bagaimana dengan kejadian sekarang?